Film diawali dengan seorang wanita bernama Lasha di mana dirinya sedang baku hantam dengan anak buah salah satu dari geng 9 naga. Kemudian kita dibawa kembali ke saat di mana 9 naga terbentuk. Ternyata 9 naga berasal dari para preman yang ingin menguasai ibu kota. Mereka bentrokan dengan preman lain yang sama-sama ingin menguasai suatu wilayah. Sejak itu mereka mulai diperhitungkan janji mereka yang ingin menaklukkan ibu kota. Mereka pun mulai membuka klub-klub hiburan sebagai ladang tempat mereka menjual minuman yang mereka selundupkan. Sementara yang lain dari bawah, mereka pun sangat mudah dalam membuat bisnis melalui tangan para pejabat yang korup yang sangat gampang untuk disogok. Bisnis mereka kebesar. Wibowo dan Adiwangsa mereka memperbesar nama melalui bisnis properti. Sedangkan Atmaja dan Hidayat mereka memperbesar nama melalui bisnis perbankan dan hotel serta klub malam. Menjadi pemilik beberapa media dan portal berita. Sedangkan Yusuf dan Irawan mereka memperbesar nama melalui bisnis media berita dan percetakan serta industri musik. Sedangkan Rahman ia berbisnis di perhotelan eksotis dan bisnis infak. Sedangkan Sofian dan Indra mereka berbisnis di narkoboy dan pengadaan alutsista. Dan pengadaan alutsista yang akan menjadi Dari semua itu mereka mulai menjadi orang yang sangat berpengaruh dan menguasai perekonomian negara Indonesia. Orang menyebut mereka adalah 9 naga. 9 naga. Wibowo ayahnya Lasha menelpon Oka, yaitu suaminya Lasha. Mereka berdua disuruh segera datang ke rumah orang tua mereka yang sedang merayakan ulang tahun pernikahan orang tua mereka. Kalau kamu nggak mau jalan, aku bilang jadi, ganti baju anak. Oka dan Lasha yang baru datang, pemotongan kue pun dimulai dihadiri oleh para geng 9 naga. Kemudian Lasha berbicara dengan ayahnya mengenai soal perusahaan yang dibikin bangkrut oleh ayahnya lantaran perusahaan tersebut menjadi saingan menantunya, yaitu si Oka. Bapak nggak akan ambil keputusan itu, Syah. Lasha juga mengatakan mengapa bapak tega menutup perusahaan orang di mana di perusahaan tersebut membuat ratusan orang kehilangan pekerjaan untuk menafkahi keluarga mereka. Akan berhenti dan meninggalkan semua ini. Wibowo yang merasa bersalah, ia pun minta maaf kepada Lasha, lalu ia berjanji akan berhenti dari dunia bisnis. Dirinya akan lebih fokus ke keluarganya. Wibowo tidak ingin kehilangan Lasha dikarenakan Wibowo sudah kehilangan Gary, yaitu kakaknya Lasha. Sedangkan Oka dirinya menemui seorang wanita bernama El, salah satu anak tiri dari 9 naga, di mana Oka diberikan hasil penyelidikan atas kematian ayahnya. Namun dari hasil tersebut kemungkinan suratnya telah direkayasa. Dan orang yang bertanda tangan di bawah ini Nurmansyah. Sedangkan Lasha yang sedang mencari Oka, ia disapa oleh Mario, anak dari Adiwangsa. Kemudian Lasha melihat Oka yang sedang berbicara dengan El. Di sisi lain, Sofian dan Indra serta Atmaja mereka membicarakan banyak anak buah mereka digerebek oleh polisi. Padahal mereka sudah membayar banyak polisi, tapi mengapa masih saja ada yang kena gerbek? Sofian mengatakan pasti ini ulah dari Wibowo, dikarenakan atas kematian anaknya yang meninggal dikarenakan overdosis. Rupanya mudah-mudahan dia nggak berseberangan dengan kita. Tapi Indra mengatakan itu tidak mungkin hanya gara-gara kematian anaknya Wibowo melakukan itu. Kita sudah berteman puluhan tahun dan sukses bersama. Esok harinya El pergi ke markasnya di mana El diberitahukan oleh bawahannya bahwa pendapatan mereka melesat lantaran banyak user baru yang daftar bermain slot. Malam harinya Lasha yang tidak melihat Oka tertidur di sampingnya, ia pun mencari Oka. Dan ternyata Oka sedang teleponan. Tapi Oka yang melihat Lasha, dirinya pun langsung menutup teleponnya lalu mengajak Lasha untuk tidur. Jam segini. Iya, urgent sana. Sedangkan El ia menyaksikan berita penggerebekan narkoboy yang diduga itu adalah jaringan dari 9 naga. El dan temannya pun sangat bahagia mendengar berita tersebut. Kemudian mereka kembali merencanakan bagaimana supaya lebih banyak lagi penggerebekan sehingga anggota 9 naga akan saling tuduh dan akan hancur dari dalam. Kalau butuh info lagi, gue bisa jalan sekarang. Sedangkan di sisi lain Hidayat dicegat oleh anak buahnya Sofian, lalu ia menghabisi Hidayat. Dan kini tinggal 8 anggota 9 naga yang masih hidup. Sedangkan Adiwangsa ia menyanjung Mario dikarenakan berhasil menaikkan saham kasino mereka yang dikelola oleh Mario. Sedangkan Kevin, adiknya Mario, ia mengatakan ke ayahnya sudah tidak zaman lagi orang pergi ke kasino. Apalagi kasino itu ilegal. Mendingan sekarang dukung saya untuk membuka bisnis judi online. Bisnis judi online ku. Jadi pihak kita. Dikarenakan Kevin menyuruh ayahnya untuk menutup bisnis kasinonya, ia pun dimarahi oleh ayahnya. Ayahnya mengatakan nama Adiwangsa besar dimulai dari bisnis kasino. Kamu bisa apa ingin membesarkan nama Adiwangsa? Tanpa kamu nama Adiwangsa sudah besar. Kamu bisanya cuman buat masalah. Aku selalu dibully karena jadi anak papa. Mendengar perkataan ayahnya, Kevin pun membandingkan dirinya dengan Mario, di mana Kevin selalu membela nama ayahnya menggunakan tindakan. Sedangkan Mario, ia menjaga nama baik ayahnya dengan uang. Mendengar itu, ayahnya pun hanya terdiam.
Lalu Kevin menemui Sopian dan Atmaja. Ternyata mereka menyuruh Kevin untuk membuat bisnis dan mengganti Hidayat yang sudah meninggal. Saya hargai keputusan Om Sofyan dan Om Benny, tapi Esok harinya Lasa diajak latihan menembak oleh ayahnya. Di sini Lasa yang memang mantan atlet waktu sekolah, ia pun sangat jago dalam hal menembak. Malam harinya Wibowo yang akan pulang, ia melihat mobilnya Sopian yang terparkir. Dirinya yang ingin menyapa, tapi ternyata anak buahnya Sopian sudah siap mengepung Wibowo. Sedangkan Sopian, ia sudah menyiapkan senjatanya menghadap Lasa. Wibowo yang sudah sampai ke tempat Lasa, Sopian pun langsung mengatakan, "Saya datang ke sini ingin latihan menembak, dikarenakan sudah lama tidak pernah latihan." Kemudian Sopian berbisik kepada Wibowo dengan mengatakan, "Ingat tujuan kita di awal terbentuknya geng ini." Lalu Wibowo pun membawa Lasa bergegas pergi. ada satu hal yang sedang Bapak siapkan. Sedangkan di sisi lain, Atmaja mengancam Yusuf jika tidak mengikuti keinginannya. Atmaja mengancam Yusuf akan menghabisi dirinya dan semua keluarganya. Mendengar itu, Yusuf pun mengikuti perkataan Atmaja. Sedangkan Wibowo yang baru selesai menandatangani surat pengunduran dirinya, ia pun ditelepon oleh Yusuf bahwa dirinya tidak bisa lagi berjalan di sampingnya Wibowo. Yusuf memberitahukan Wibowo bahwa Atmaja akan menghabisi semua keluarganya. Bisa berdiri dengan loda rambut lagi. Lalu ia menyarankan kepada Wibowo untuk segera kabur ke luar negeri, dikarenakan Yusuf sendiri minggu depan membawa semua keluarganya keluar dari Indonesia. Sebelum ada korban lagi. Kemudian Wibowo mengajak Oka pergi mengambil semua berkas data-data kejahatan yang dulu Geng 9 Naga lakukan. Data yang kamu pegang ini adalah data yang sangat penting. Lalu ia berpesan kepada Oka untuk tidak memberitahukan Lasa, dan jika terjadi apa-apa kepada dirinya, ia berharap kepada Oka untuk menggunakan data tersebut sebagai kartu as untuk melindungi keluarga mereka. Oka pun tidak sengaja melihat salah satu bukti kejahatan yang dulu, lalu ia menyimpannya di sakunya. Oka yang baru pulang tengah malam, ternyata Lasa belum juga tidur. Ia pun menginterogasi Oka dengan mengatakan, "Jangan-jangan kamu habis ketemuan dengan El." Oka yang kebingungan mau jawab apa, ia pun hanya mengatakan, "Aku tidak bisa memberitahumu sekarang, intinya apa yang aku lakukan sekarang demi kebaikan keluarga kita." Kamu bilang dong, kamu tuh dari mana terus ngapain? Lasa yang curiga kepada Oka, ia pun mencoba membuka HP-nya Oka yang sedang di kamar mandi. Namun ternyata Oka telah mengganti sandi HP-nya. Esok harinya, Wibowo bertemu dengan seorang polisi yang akan menjadi orang kepercayaannya bernama Tigor. Wibowo mengatakan ini mengenai kasus kematian Hidayat yang belum juga selesai diselidiki. Wibowo juga mengatakan kalau kelompok mereka terbagi menjadi 2 kelompok. Buat rekan-rekan saya. Dan apa yang saya Di mana dirinya dan Adiwangsa serta Hidayat tidak pernah menyentuh bisnis narkoboy. Wibowo juga mengatakan akan memberikan sebuah bukti kejahatan yang mampu membuat kelompok 9 naga yang lain bisa hancur. Dengan orang yang membantu saya. Bila saatnya tiba. Nah, jika Tigor benar-benar setia kepada Wibowo, sangat mudah baginya untuk memberikan Tigor sebuah jabatan, baik jadi Kapolda maupun jadi menteri. ini sesama lelaki saja. Tapi Wibowo mengatakan dirinya tidak ingin menggunakan bukti tersebut untuk menghancurkan temannya. Wibowo hanya menyuruh Tigor menggunakan buktinya untuk melindungi keluarganya. Harga untuk dibagi. Kemudian Tigor bertemu dengan Sopian, Indra, dan Atmaja serta Rahman, di mana dirinya memberitahukan semua perkataan Wibowo kepada mereka, termasuk mereka yang memiliki bisnis narkoboy dan judi online. Mendengar itu mereka pun hanya tertawa. Dan ternyata Tigor tidak ada bedanya dengan para mafia yang lain. Ia menawarkan kerjasama kepada mereka untuk menjadi pelindung bagi bisnis mereka. Lalu Tigor langsung keluar ruangan. Kevin yang ingin membuktikan kepada ayahnya bahwa diri juga bisa sukses tanpa bantuan ayahnya, ia pun dipercaya oleh Indra dan Sopian untuk mengurus bisnis judi online dan mencari supplier yang bisa menjadi pemasok narkoboy untuk mereka. Kelihatannya dia punya jaringan di luar. Kemudian Kevin mencari supplier yang dimaksud oleh Indra, di mana pria tersebut bernama Martinus. Di sini Martinus menolak mentah-mentah tawaran Kevin, malah ia menghina Kevin dengan mengatakan anak papi bisa apa. Gilaan bokap lo. Kevin yang geram, ia pun menyuruh anak buahnya yang bernama Tur untuk mengatur semuanya. Lalu esok harinya, mereka yang sedang transaksi, tiba-tiba Kevin datang ke lokasi mereka. Tapi lagi-lagi Martinus mengejek Kevin. Hei anak papi! Tanpa disadari, Tur langsung menghabisi semua orang yang ada di sana kecuali Martinus. Martinus yang tidak bisa apa-apa, ia pun akhirnya menyanggupi kerjasamanya. Kita bisa perang. Sedangkan El yang sedang di rumah, tiba-tiba ia dibekap dari belakang, namun ternyata itu adalah Tur, kekasihnya El. Mereka pun langsung bertarung smackdown.
Mereka yang selesai bermain Smackdown tur memberikan El sebuah bukti di mana Kevin sedang membuat server judi online. Kemudian mereka berdua membicarakan bagaimana caranya supaya banyak masyarakat mulai tahu bahwa pembisnis yang dipanggil 9 naga adalah para mafia. Dan naga itu isinya kriminal semua. Sedangkan di sisi lain, Adi Wangsa kedatangan seorang wartawan yang bernama Vanessa ingin menginterview dirinya mengenai bisnis yang terjadi di Asia. Apakah 9 naga bersatu dalam memajukan perekonomian Indonesia? Ya, kami sudah lama sekali berteman. Adi Wangsa yang awalnya senang diinterview, tapi setelah Vanessa menanyakan apakah 9 naga ikut andil dalam kematian ayahnya, yaitu kematian seorang wartawan yang ditemukan mayatnya di dalam koper, Adi Wangsa pun langsung marah lalu menyuruh security untuk mengusir Vanessa. Gak usah sentuh saya. Dan ternyata El sengaja menyuruh Vanessa menginterview Adi Wangsa dikarenakan El berjanji akan mengungkapkan siapa 9 naga yang telah ikut andil dalam kematian ayahnya Vanessa. Wartawan yang emang benar-benar mau ngebongkar. Lasa yang berpikiran Oka telah berselingkuh, ia pun diam-diam mengikuti Oka hingga Oka sampai di sebuah restoran. Lasa yang kecewa melihat Oka yang akan makan bersama dengan seseorang, ia pun berniat pergi. Namun ternyata Lasa hampir tabrakan dengan ayahnya. Dan ternyata Oka janjian dengan ayahnya untuk makan bersama, sehingga Lasa merasa malu ketahuan mengikuti Oka. Pengen makan di sini aja. Aku juga sering kok kesini. Sedangkan El ia membawa Vanessa ke markas judi online mereka, di mana markas tersebut didirikan oleh 4 orang termasuk El. Mereka berempat adalah anak tiri dari beberapa anggota 9 naga. Misi mereka adalah membuat hancur bisnis ayah tiri mereka. Kalian bisa ngumpul kayak gini pasti punya tujuan yang sama kan? Sedangkan Oka yang selesai makan, ia pun pamitan kepada Wibowo dan Lasa. Kemudian Wibowo memberitahukan Lasa bahwa Oka sangat mencintai Lasa. Oka seperti itu mungkin dia memiliki alasan yang kuat, jadi intinya Lasa harus percaya kepada Oka. Kemudian ayahnya memberitahukan Lasa bahwa besok hari terakhir ayahnya masuk ke kantor, dikarenakan sudah mengundurkan diri dari perusahaan. Besok Bapak hari terakhir ngantor. Kemudian Oka membuka file rahasia yang diberikan oleh Wibowo. Ia pun menemukan bukti yang sesuai dengan bukti yang kemarin Oka sembunyikan. Di sisi lain, Kevin dan Alek menemui Sofian dan Indra. Di sini Kevin dimarahi dikarenakan telah menghabisi orang yang bersama Martinus transaksi. Padahal mereka bisa dipakai sebagai reseller untuk penjual. Iya udah. Emangnya sekarang Om lebih pilih beresin masalah. Dikarenakan marah, Indra pun kambuh sakit dadanya. Alek pun langsung membantu ayahnya untuk meminumkan obatnya. Sedangkan Sofian, ia kembali menyuruh Kevin untuk menghabisi orang-orangnya Wibowo. Bila perlu Wibowonya sendiri kita habisi. Kenapa? Sedangkan di sisi lain, Lasa diberikan surprise oleh Oka dan anak-anaknya sebagai tanda minta maaf Oka kepada Lasa, dikarenakan akhir-akhir ini terlalu sibuk. Kemudian Oka memberitahukan sandi HP-nya, yaitu tanggal lahir anak mereka yang kedua. Oka melakukan itu supaya adil, dikarenakan sandi HP-nya kemarin menggunakan tanggal lahir anaknya yang pertama. 16/03/18 ulang tahun. Esok harinya Oka pergi ke rumah orang yang tanda tangan di berkas kematian ayahnya. Setelah Oka dikasih tahu kejadian sebenarnya, Oka pun sangat terpukul. Kemudian Oka dibawa ke hotel oleh El yang dalam keadaan mabuk. Sedangkan di sisi lain, Lasa yang akan datang ke kantor ayahnya malah ia ditelepon oleh ayahnya untuk jangan datang ke kantor. Intinya apapun yang ayah lakukan, ini semua demi kebaikan keluarga kita. Ternyata Wibowo sedang ditodong oleh seseorang. Dan ternyata orang yang sedang menodongkan senjata ke Wibowo adalah Kevin. Wibowo yang mengetahui Kevin disuruh oleh Sofian, ia pun berpesan kepada Kevin, jangan pernah kamu percaya kepada omongan mereka karena kamu hanya dijadikan sebagai boneka mereka. Om senang kamu mau melakukan sesuatu. Ketika Kevin yang akan mengeksekusi Wibowo, anak buahnya pun memberitahukan Kevin bahwa ada orang yang akan naik ke atas. Kemudian Kevin langsung menghabisi Wibowo. Namun ternyata orang yang dimaksud adalah Lasa yang baru sampai di lantai paling atas. Mereka pun langsung baku hantam, tapi sialnya Kevin berhasil lolos. Lasa yang khawatir kepada ayahnya, ia pun melihat ayahnya dalam keadaan sekarat. Lalu ayahnya pun menghembuskan napas terakhirnya. Sedangkan di luar, Oka hanya bisa melihat Kevin yang kabur dari kantor Wibowo. Oka sepertinya tidak peduli akan semuanya setelah mengetahui siapa orang yang dulu menghabisi ayahnya. Polisi dan istrinya Wibowo pun datang ke TKP. Lalu ibunya menyuruh Lasa untuk segera pulang menjaga anaknya. Kemudian istrinya Wibowo masuk ke dalam bersama Tigor. Sedangkan Oka yang baru sampai rumah, Lasa menanyakan kepada Oka, kamu kemana saja? Saya sangat khawatir kepada dirimu. Oka yang merasa bersalah, dirinya pun hanya bisa minta maaf dikarenakan tidak ada saat kejadian. Lalu Oka menyuruh Lasa untuk segera istirahat. Kemudian Oka langsung mengajak seseorang untuk bertemu besok dan didengar langsung oleh Lasa yang masih di tangga. Kita harus ketemu setelah ini.
Esok harinya mereka berempat menyaksikan Vanessa mewawancarai Tigor mengenai apakah ada hubungannya kematian Hidayat dan Wibowo dengan anggota Sembilan Naga. Tetapi Tigor hanya mengatakan penyelidikan belum selesai. Gua nggak wise ya kalau misalnya kita serang mereka sekarang. Di sisi lain, Kevin malah dimarahi oleh Sofian dikarenakan dirinya menghabisi Wibowo tapi tidak mendapatkan file yang disimpan oleh Wibowo. Tigor juga mengatakan dirinya sudah menggeledah semua TKP termasuk pakaian yang dikenakan oleh Wibowo, tapi filenya memang tidak ada di Wibowo. Ya. Tapi masalah apa? Tak lama kemudian ayahnya Kevin datang memarahi mereka semua dengan mengatakan kalian sungguh kejam menghabisi teman sendiri demi uang. Padahal dulu kita sama-sama membangun semuanya untuk mencapai titik yang sekarang. Sabar. Kita bisa bicara baik-baik. Kemudian Adi Wangsa menyuruh Kevin untuk pulang ke rumah dikarenakan Kevin tidak akan dapat apa-apa jika bersama mereka. Tapi Kevin yang cemburu melihat Mario yang selalu dianak emaskan, ia pun menolak ajakan ayahnya. Malah dirinya melawan ayahnya sendiri. Pada saatnya aku berada di keluarga yang benar. Esok harinya Adi Wangsa berjanji kepada istrinya Wibowo bahwa dirinya akan melindungi keluarganya serta akan melindungi semua bisnis yang dimiliki oleh Wibowo. Dikarenakan Adi Wangsa sudah menganggap Wibowo dan keluarganya adalah keluarganya juga. Sedangkan di sisi lain Tur menemui El di mana Tur masih penasaran kepada El melakukan semua itu. Kemudian El memberitahukan Tur bahwa dirinya tidak akan pernah lupa saat di mana Kevin memperkaos El di depan ibunya sendiri. Mendengar itu, Tur pun menenangkan El. Sedangkan Kevin yang pergi mengucapkan bela sungkawa kepada Oka dan Lasa, Oka pun bertanya kepada Kevin, "Mengapain kamu di kantor bapak saya tadi malam?" Kevin pun hanya bisa mengelak dirinya tadi malam lagi di bar. Mungkin Oka salah lihat. Kalau dulu ada urusannya sama kematian bapak. Tapi Lasa yang mendengar perkataan Oka bahwa Kevin di sana, ia pun bertanya kepada Oka, "Jika kamu ada di sana, kenapa kamu tidak membantu ayah?" Mereka yang sedang berdebat, Kevin pun langsung pergi. Lasa yang masih penasaran siapa yang menghabisi ayahnya, ia pun mencecar Oka. Tapi Oka tetap saja tidak mau menjawab. Kemudian Mario datang mendengar percakapan mereka yang menyebutkan nama Kevin. Kenapa sama Kevin? Dia bikin lagi masalah ya? Mario yang kepo, ia pun bertanya Kevin bikin ulah apa lagi. Tapi Oka dirinya malah pergi. Kemudian Lasa mengatakan kepada Mario jika dirinya datang lebih cepat 5 menit saja, mungkin dirinya bisa menyelamatkan ayahnya dan menghabisi orang yang telah menghabisi ayahnya. Mendengar itu Mario pun merasa kaget. Malam harinya Oka pamitan kepada Lasa dirinya akan keluar. Tapi Lasa mengatakan apa tidak bisa ditunda, ayah baru pergi meninggalkan kita. Kemudian Oka mengatakan kamu yang sabar, saya melakukan ini demi kebaikan keluarga kita. Ngelakuin ini untuk kita juga. Sedangkan Mario ia berdebat dengan ayahnya di mana Mario tidak ingin berbisnis menggunakan cara yang kotor. Tapi papanya mengatakan kita melakukan ini demi keluarganya Lasa dan demi bisnis ayahnya Lasa agar tetap aman. Tidak semua bisnis kita itu bersih 100%. Ayah dan ibunya pun mengatakan, kami tahu kamu masih ada rasa kepada Lasa. Tapi Mario malah mengelak lalu mengatakan, kami hanya dekat waktu kuliah saat di Australia. Itu pun Om Wibowo yang meminta saya untuk menjaga Lasa. Kamu itu masih ada hati sama dia. Mendengar itu ibunya pun mengatakan, berarti Om Wibowo tahu hanya kamu yang bisa diandalkan. Maka dari itu kamu harus menjaga semua bisnis Om Wibowo dan juga keluarganya. Oka yang sedang keluar, Lasa pun memeriksa ruangan kerjanya Oka untuk mendapatkan bukti apa yang telah disembunyikan oleh Oka. Hingga akhirnya Lasa berhasil menemukan nama hotel beserta nomor ruangannya. Esok harinya Lasa datang menemui Tigor, tapi bukan hasil yang didapatkan. Lasa kesal kepada Tigor yang tidak becus bekerja. Padahal berkat bantuan ayahnya Lasa, Tigor bisa mendapatkan jabatan yang sekarang. Siapa itu 2 orang yang nembak bapak saya? Dan itu suruhan. Tigor yang tidak mau disalahkan, ia pun mengatakan justru dikarenakan bantuan Pak Wibowo saya seperti ini. Sehingga saya tidak berani untuk tergesa-gesa mencari orang yang menghabisi Pak Wibowo. Jangan salah sangka. Saya nggak melindungi. Tigor juga mengatakan seharusnya Mbak Lasa yang lebih mengerti orang seperti apa yang telah menghabisi Pak Wibowo. Dikarenakan dari posisi Pak Wibowo pasti orang yang sangat berpengaruh yang telah menghabisi ayah Mbak Lasa. Maka dari itu saya juga tidak bisa berkutik. Berseberangan dengan banyak orang penting. Kemudian Tigor beralibi mungkin saja ayah Mbak Lasa memiliki bukti yang bisa mengancam saingan Pak Wibowo. Sehingga saingannya menghabisi Bapak. Apakah Bapak pernah memberikan Mbak Lasa sebuah bukti yang dirahasiakan oleh Bapak? Lasa yang kesal, ia pun mengatakan sedari kecil ayah saya tidak pernah melibatkan saya ke dalam bisnisnya. Apalagi rahasia musuhnya. Anda memang tidak berguna sebagai polisi. Saya datang jauh-jauh ke sini untuk meminta hasil kematian ayah saya. Tapi malah Anda yang bertanya kepada saya. Sedangkan Vanessa, ia mendatangi Atmaja. Ia mengaku sebagai anak wartawan yang dulu mereka habisi. Lalu Atmaja bertanya kepada Vanessa, kamu datang ke sini mau apa? Vanessa pun menjawab ingin menanyakan masalah kematian Wibowo dan Hidayat. Atmaja yang mendengar itu dirinya pun hanya tertawa. Antanoto.
Kalian juga. Kemudian Atmaja mengatakan bagaimana tidak sekelas Wibowo dan Hidayat saja mampu kita habisi, apalagi kamu yang bukan siapa-siapa. Jadi berhentilah mengulik masalah ini jika kamu tidak ingin meninggal. Kemudian Vanessa menjawab, selama ada bukti rekaman ini, kalian tidak akan berani macam-macam dengan saya. Sedangkan Lasa, ia mencari nomor hotel yang didapatkan dari ruangan Oka. Tapi Lasa tidak diizinkan masuk dikarenakan stafnya tidak mau melanggar peraturan. Bisa minta waktunya sebentar nggak? Di sisi lain, Kevin yang makin sukses di bisnis judi online-nya, ia pun disanjung oleh Sopyan. Namun tiba-tiba Sopyan memberitahukan Kevin bahwa bisnis Hidayat dan Wibowo bapaknya Kevin yang akan menghandlenya supaya tidak kolab. Dalihnya sih supaya Kevin yang mengerti maksud pembicaraan Sopyan, ia pun langsung mengatakan, saya tidak ingin melawan ayah saya. Tapi Sopyan mengatakan, untuk mencapai pasar bisnis kita yang lebih luas, penghalangnya hanya satu, yaitu ayah kamu. Ia akan mengambil bisnisnya Wibowo dan Hidayat. Cuma satu yang menghalangi. Lasa yang di parkiran, ia pun didatangi oleh pegawai hotel. Kemudian pegawai hotel tersebut memberitahukan Lasa bahwa Oka terakhir kali datang ke hotel 2 hari yang lalu. Seseorang. Oh, ini orangnya. Kemudian Lasa memberikan pegawai tersebut sejumlah uang. Ia pun melanjutkan ceritanya, di mana Oka berulang kali datang ke hotel dengan wanita yang sama. Sedangkan Atmaja, ia memberitahukan Sopyan bahwa wartawan yang bernama Vanessa telah mengetahui kita yang telah menghabisi Wibowo dan Hidayat. Dengan spontan, Sopyan langsung mengatakan tinggal sekali telepon karirnya akan hancur. Namun Atmaja mengatakan Vanessa memiliki bukti rekaman saya yang mengakui telah menghabisi Wibowo dan Hidayat. Kemudian Sopyan mengatakan tenang saja, kita memiliki senjata andalan yaitu si Kevin. Sedangkan El dan 3 temannya merencanakan akan memasuki markas judi yang dibangun oleh Kevin. Mereka pun akan membobol server yang ada di markasnya Kevin. Lalu mereka akan meretas semua jaringan situs judi miliknya Kevin, supaya bisnis judi online-nya Kevin menjadi hancur. Oke, guys. Let's go. Basta. Ketika mereka yang akan berangkat, tiba-tiba Oka menelpon El untuk bertemu. Ia pun langsung izin ke temannya. Sedangkan Oka, ia beralasan kepada Lasa bahwa dirinya akan pergi menemui klien perusahaan mereka. Lagi. Sesampainya di hotel tempat biasa, ternyata Oka akan memberikan bukti yang diberikan oleh Wibowo kepada El. Kamu akan membereskan. Sedangkan di sisi lain, Tigor memberitahukan Atmaja dan Sopyan bahwa Lasa marah-marah ke kantornya. Tigor mencurigai kalau Lasa memiliki bukti yang disimpan oleh ayahnya. Namun Sopyan dan Atmaja mengatakan Lasa masih kecil. Wanita memang seperti itu. Wanita tahunya hanya uang dan uang. Jadi jangan terlalu dipikirkan. Sedangkan Adiwangsa yang akan pulang, dirinya malah dihadang oleh anak buahnya Sopyan dan Atmaja. Mereka sengaja menyuruh orang untuk menghabisi Adiwangsa, lalu bisa menguasai bisnisnya Hidayat dan Wibowo. Dikarenakan mereka hanya berdua, Adiwangsa dan pengawalnya pun tumbang dibuat oleh mereka. Disaksikan langsung oleh Kevin. Sedangkan di sisi lain, Lasa yang sudah mengetahui Oka akan pergi ke hotel tersebut, ia pun langsung mencoba menerobos ke kamar tempat Oka dan El. Bapak nggak usah ikut-ikut. Ini masalah rumah tangga saya. Lasa yang terus-terusan menggedor pintu sehingga membuat yang lain pada ikut keluar dikarenakan berisik. El juga melihat Lasa yang sangat malu lantaran di kamar tersebut bukanlah tempat El dan Oka. Ibu maaf ya, biar saya urus semuanya ya. Lagi saya minta maaf. Dan ternyata Oka dan El serta Vanessa mereka di kamar lain. Kemudian El memperkenalkan Vanessa kepada Oka, di mana El mengatakan Vanessa yang akan membantu kita untuk mempublish data rahasia yang dimiliki oleh Oka. Tapi Oka mengatakan, tapi jangan publish data keluarga saya. El pun menjawab, oke, siap. Tapi lambat laun semuanya akan terbongkar dengan sendirinya. Tapi kamu tahu kan, cepat atau Di sisi lain, El yang belum juga kembali, mereka bertiga pun memutuskan untuk mengerjakan misi mereka. Kemudian mereka langsung bergegas masuk ke ruangan server. Setelah mereka berhasil membobol servernya, mereka pun bergegas keluar. Yes, kelar. Nah, dikarenakan waktu pembobolan servernya berhasil sehingga lampunya langsung mati. Kemudian anak buahnya Kevin mengejar mereka bertiga. Sedangkan polisi juga datang menggerebek mereka. Akan kami bawa ke kantor polisi. Jangan ada yang melawan. Namun beruntungnya mereka bertiga berhasil selamat atas bantuan polisi yang tidak melihat lokasi mereka. Kemudian mereka kabur menggunakan mobil. Sedangkan Mario yang baru datang melihat ayahnya dalam keadaan kritis, ibunya memberitahukan Mario bahwa ini pasti disebabkan oleh Om Sopyan. Dikarenakan Om Wibowo dan Om Hidayat dan ayah kamu tidak pernah setuju akan bisnis narkoboy, sehingga itu yang membuat bisnis mereka terhambat. Aku harus apa, Ma? kita harus kasih lihat ke mereka. Kemudian Mario mengatakan, terus saya harus ngapain? Apa tidak bahaya jika bertindak sekarang? Ibunya pun mengatakan, kamu harus buktikan sebagai penerus keluarga Adiwangsa yang sulit untuk ditaklukkan. Buktinya ayahmu saja masih berjuang untuk kembali hidup meskipun ditusuk beberapa kali.
Segitu banyak luka tusukannya, dia masih bernafas. Sedangkan Kevin yang murung, ia pun ditanya oleh Sopian, apa yang membuat dirimu terlihat lemas? Apakah gara-gara kasino atau dikarenakan ayahmu belum meninggal? Kevin pun menjawab, dirinya takut dikarenakan masalah kasino nanti diangkat di media. Itu akan menyeret nama saya. Namun Sopian mengatakan, tenang saja, ada Om Atmaja yang berbisnis di media. Jadi beritanya tidak akan ke-up. Mudah-mudahan kita punya teman yang bisnis di media. Sedangkan Lasa, dirinya sedang membersihkan senjatanya, disuruh oleh ibunya mulai sekarang Lasa harus membawa senjata kemana-mana. Sedangkan Oka, dirinya tetap saja tidak memberitahukan Lasa mengapa dirinya sering bertemu dengan El. Parah. Tasya, Oka pun hanya menjawab ini ia lakukan demi perjanjian yang dibuat oleh ayah mereka sebelum ia meninggal. Intinya ini semua demi kebaikan keluarga mereka. Mendengar itu Lasa pun mengatakan jangan pernah membenarkan alasanmu demi keluarga sedangkan tindakanmu malah menghancurkan rumah tangga kita. Karena ini malah rusak. Sedangkan polisi yang memimpin penggerebekan kasinonya Kevin melaporkan kepada Tigor, namun Tigor mengatakan, saya tahu kamu adalah Roni. Prestasimu memang sangat gemilang, tapi ingat kita masih di bawah, ada orang yang di atas kita, yang harus kita turuti perintahnya, supaya karir kita makin melejit, tidak mandek selamanya. Jadi, mulai sekarang kamu tutup kasus kasinonya yang kamu gerebek tadi malam. lebih baik mengikuti perintah atasan. Sedangkan Indra, Sopian, dan Atmaja mereka sedang merayakan dikarenakan berhasil membungkam media. Indra berhasil membungkam polisi, tapi Sopian masih saja khawatir dikarenakan Mario yang akan menghalangi mereka. Salah waktu saja. Kemudian Indra menjawab, tenang saja Mario anak yang cemen, dia tidak akan berani untuk bertindak. Tapi ibunya Mario beda cerita dikarenakan ibunya Mario ikut membangun bisnis bersama suaminya. Dia sudah tahu kerasnya dunia 9 naga. Kemudian Indra ada ide, mereka akan sengaja mengangkat Mario sebagai pengganti ayahnya biar nanti Kevin yang melawan Mario. Sama seperti kasus pembunuhan Tanoto, Wibowo, dan... Sedangkan di sisi lain, Rodi memberitahukan kepada Vanessa kalau kasus penggerebekan tadi malam harus ditutup. Sama halnya dengan kasus kematian Wibowo dengan Hidayat. Kemudian mereka melihat kedatangan Lasa. Mbak Lasya. Nah, Lasa yang baru tiba, ia pun langsung menyemprot Tigor mengenai kasus ayahnya yang tak kunjung ada penjelasan, serta kasus kematian Hidayat dan kasus Adiwangsa yang diserang. Lasa mengatakan bapak ini dibayar berapa sama mereka. Bapak mentransfer berapa ke rekening istri bapak. Tidak sembarangan membuat pernyataan. Tigor yang malu, ia pun mengatakan jangan menuduh tanpa bukti. Mendengar itu, Lasa pun langsung pergi sambil mengatakan, oke, jika bukti yang bapak inginkan, tunggu saja. Saya akan kembali membawakan bukti transferan bapak. Sedangkan Kevin yang merasa kesal, ia pun memukuli anak buahnya. Ia mengatakan pasti di sini ada mata-mata sehingga mereka mampu meretas server judi online kita. Apa mungkin ini bagian dari data rahasia yang disimpan oleh Wibowo? Berarti ada orang yang telah menggunakan data tersebut. Pegang data hitam itu. Kemudian Sopian mengatakan kepada Kevin untuk tetap tenang, semuanya sudah beres. Kita hanya butuh personil tambahan untuk membantu bisnis kita. Lalu Mario masuk ke dalam kemudian menyuruh mereka berdua untuk jangan berkelahi. Lu berdua yang berantem ya? Sedangkan El dirinya menemui ibunya yang di rumah sakit jiwa, di mana sudah 15 tahun ibunya selalu berharap kalau Adiwangsa balik lagi mencari dirinya. Dan tak lama kemudian Lasa tiba-tiba datang mencari El. Kemudian Lasa datang mengancam El dengan mengatakan jangan pernah kamu berharap bisa mendapatkan data rahasia yang dikasih ke Oka oleh ayah saya. Bahwa lo gak bakalan dapetin data-data milik. Namun El malah mengatakan saya bisa menghancurkan keluarga 9 naga dengan cara lain. Jadi saya tidak terlalu butuh dengan data tersebut. Mendengar itu Lasa pun merasa kalah. Ia tidak dapat apa-apa dikarenakan El terlalu tangguh untuk dilawan oleh seorang Lasa yang sedari kecil hidup di istana. Nyokap gue jadi Ibunya Lasa yang baru pulang, ia melihat penjaga rumahnya sudah tidak sadarkan diri. Kemungkinan ada orang yang menerobos masuk ke dalam rumah mereka. Sedangkan Lasa yang lagi di parkiran yang habis berbelanja, ia malah diikuti oleh anak buahnya Indra. Di mana anak buahnya Indra hanya menyampaikan pesan agar Lasa jangan suka ikut campur masalah orang. Sedangkan Oka, ia mengajak El untuk bertemu, di mana Oka memberikan data yang ia simpan. El yang akan berangkat, ia pun diikuti oleh seseorang. Sedangkan di parkiran, Vanessa yang mengikuti Lasa dari kantor polisi, ia pun mengajak Lasa untuk berbicara. Di mana Vanessa memperkenalkan dirinya bahwa dirinya seorang wartawan. Ia mengetahui banyak kejahatan yang dilakukan oleh keluarga geng 9 naga. termasuk soal pembunuhan Pak Wibowo Suryo. Lalu Vanessa menyuruh Lasa untuk jangan berharap kepada Tigor akan melanjutkan kasus ayahnya. Dikarenakan orang yang menghabisi ayahnya Lasa adalah Kevin. Tidak lain dia anak buahnya Sopian, sama halnya dengan Tigor. Mereka hanyalah pion. Arsyad ada di balik monetisasi Pulau Komodo. Kemudian Vanessa menawarkan kepada Lasa untuk menjadi saksi keterlibatan Kevin yang telah menghabisi ayahnya. Setelah cukup bukti, nanti Vanessa akan menyiarkan beritanya.
Tapi Lasa mengatakan, kamu kan sudah dipecat oleh tempat kamu bekerja. Kamu tahu kan berapa banyak media yang dimiliki oleh Atmaja. Belum lagi semua media di seluruh Indonesia pemiliknya adalah temannya Atmaja. Dan sudah pasti nama kamu sudah di blacklist di seluruh media Indonesia. Jadi bagaimana kamu bisa menyiarkannya? Kemudian Vanessa menjawab, siapa bilang saya akan menggunakan media di negara ini. Lalu Vanessa pun pergi sambil mengingatkan Lasa supaya tidak ragu lagi untuk menembak jika sudah memegang senjata. Lain kali jangan ragu untuk menggunakan senjatanya. Sedangkan El dirinya ternyata diikuti oleh Alek, anaknya Indra. Ia memberitahukan ayahnya bahwa wanita ini yang pernah menyerang mereka. Kemungkinan wanita ini juga yang membawa data rahasia Om Wibowo. Tolong apa? Sedangkan Oka dirinya pamitan kepada Lasa bahwa dirinya akan pergi menemui El untuk yang terakhir kalinya. Di mana Oka jujur kepada Lasa dia akan memberikan data rahasianya kepada El yang akan dipakai untuk menyerang Sopian dan kawan-kawannya. Ini dia. Oka yang sudah sampai, El pun bertanya masalah Pak Wibowo yang telah menghabisi ayah kandungnya Oka. Apakah Oka tidak akan menceritakannya kepada Lasa? Oka pun menjawab itu hanyalah masa lalu. Dikarenakan dirinya sudah meriset semua bukti bahwa Pak Wibowo menyesal melakukan itu. Bahkan Pak Wibowo selalu mengirimkan Oka beasiswa melalui yayasan tanpa sepengetahuan Oka. Lagi loh, buat dibimbing. Maksudnya? Pak Wibowo juga kembali mencari Oka lalu menjodohkan Oka dengan Lasa. Maka dari itu Oka tidak mau mengingat masa lalu. Tugasnya sekarang adalah melindungi keluarganya. Oka yang akan memberikan bukti data tersebut. Tiba-tiba mereka mendengarkan suara ribut dari anak buahnya Alek. Dan ketika El memeriksa siapa di luar, Oka pun berpikiran untuk melakukan sesuatu. Setelah kembali, El langsung menelpon temannya untuk menjemput dirinya. Kemudian Oka dan El mencoba bersembunyi. Dulu nih. Mereka yang sedang dikejar, Oka memberikan kunci berangkasnya kepada El. Namun ketika Oka akan menyebutkan kodenya, mereka malah terdesak oleh tembakan. Nomornya. Mereka yang sedang terpojok, Oka pun menyuruh El untuk pergi duluan, biar dirinya yang akan menahan mereka. Sedangkan temannya El yang baru datang bernama Tio dan Bagas, si Tio pun refleks menembaki Oka. Kemudian Alek kembali menembaki Oka tepat di dadanya. Lasa yang tidak bisa tidur, ia pun ditelepon oleh polisi bahwa Oka telah meninggal dunia. Apa yang terjadi pada suami saya? Sedangkan Tio yang merasa bersalah dikarenakan menembaki Oka, ia pun sangat terpukul. Tapi El kembali menenangkan Tio dengan mengatakan bahwa yang menghabisi Oka adalah Alek. Dengerin gue. Sedangkan Bagas dirinya malah menyalahkan El yang telah meninggalkan Oka. El yang tidak terima, ia pun mengatakan gua yang lebih sedih dikarenakan Oka adalah sahabat gua sedari kecil. Kemudian Raka pun menengahi mereka bertiga. Udah. Ini ngapain sih? Di sisi lain, Alek yang membawa bukti data tersebut ternyata setelah diperiksa oleh Tur hanyalah harddisk kosong. Coba cek lagi. Kemudian Alek mengatakan kepada Kevin setidaknya dirinya sudah menghabisi musuh mereka. Kevin yang mendengar itu, ia pun mengatakan Oka hanyalah orang kampung yang tidak tahu apa-apa. Dia bukan ancaman besar bagi kita. Jadi ngapain kamu harus menghabisi dia? Hah? Kemudian Kevin menyuruh Alek mengirimkan lokasi tempat mereka menghabisi Oka, biar nanti anak buahnya Kevin yang pergi mencari datanya ke lokasi tersebut. Alek yang sudah keluar, ia pun langsung menelpon Martinus. Lo di mana? Gua pengen ketemu. Kemudian Lasa pergi melihat jenazah suaminya, dan kini orang-orang yang dicintai oleh Lasa semakin berkurang pergi meninggalkan dirinya. Esok harinya Sopian yang datang mengucapkan bela sungkawa, tapi Lasa mengatakan kepada Sopian, mengapa Om tega mengambil orang-orang yang saya sayangi? Saya tahu Om melakukan ini demi memperluas pasar bisnis barang haram yang Om lakukan. Sekarang Om masih harus ngambil suami dan bapaknya anak-anak saya. Mungkin Om mengambil ayah bisa saya maklumin dikarenakan ayah saya mengancam bisnis Om. Tapi kenapa Oka yang tidak tahu apa-apa malah Om ambil juga dari saya? Mendengar itu Sopian pun langsung pulang. Jawab saya, Om. Sedangkan Tigor ia minta tolong kepada Atmaja untuk segera mengurus Vanessa. Meskipun Vanessa sudah dipecat dan di blacklist di seluruh Indonesia, dia masih bisa menjual berita ke media internasional. Maka dampaknya jauh lebih besar. Dia bisa jual berita ke media internasional. Sedangkan Mario dirinya dipaksa oleh ibunya untuk bergabung di geng Sopian dan kawan-kawannya. Mario yang tidak ingin berbisnis dengan cara yang kotor, ia pun mengeluh kepada ibunya. Lalu ibunya mengatakan sebenarnya kita masih memiliki kartu andalan yang bisa kita pakai. Mama masih punya satu kartu yang bisa kita pakai. Kemudian ibunya Mario dan ibunya Lasa serta Lasa menghitung semua saham keluarga yang mereka miliki. Ternyata ada satu anggota 9 naga tidak ikut rebutan pasar di Indonesia dikarenakan dia lebih fokus berbisnis di Cina. Di bisnis-bisnis itu. Setelah mengetahui jumlah kekuatan mereka, yaitu di pihak Sopian ada 5 anggota, yaitu Sopian, Indra, Atmaja, Yusuf dan Irawan. Sedangkan di pihak mereka yaitu Wibowo, Adiwangsa, Hidayat dan Rahman yang memiliki saham besar di Cina. Jadi kita sebandingkan. Klub
Kemudian Mario dan yang lainnya menyusun strategi, sedangkan Lasa ia lebih fokus meningkatkan fisiknya. Semakin baik. Kadang Mereka yang sedang asik membahas orang-orang yang telah mereka kalahkan, tapi di sini Kevin masih saja belum bisa tenang dikarenakan Vanessa belum bisa ditangani. Apalagi jika sampai Vanessa mendapatkan bukti data yang disimpan oleh Wibowo. Mendengar perkataan Kevin, mereka pun mengatakan santai saja semuanya bisa diurus. Sekarang udahlah, Andi itu udah ke laut. Udah Sedangkan Lasa ia diwawancari oleh Vanessa mengenai keluarga Sembilan Naga. Lasa mengatakan sekarang mereka semakin melebarkan sayap setelah menghabisi semua penghalang mereka. Apalagi sekarang Martinus dijadikan sebagai bandar narkoboy terbesar di Indonesia. Mereka menyalurkan narkoboy mulai dari kota hingga pelosok desa. tidak bisa terlepas dari fakta bahwa saya adalah Sepulang dari rumahnya Lasa, Vanessa diikuti oleh anak buahnya Atmaja. Sedangkan di sisi lain, Tur memberitahukan El bahwa dirinya yang akan berjaga di lokasi kematiannya Oka. Ia ditugaskan oleh Kevin untuk mencari data yang belum ditemukan oleh mereka. Kemudian El mengatakan dirinya memiliki kunci brankas yang diberikan oleh Oka, tapi dirinya tidak mengetahui kode brankasnya. Lalu Tur memberitahukan El bahwa mereka akan kedatangan pengiriman narkoboy yang baru dalam jumlah besar, dan Kevin sendiri yang akan turun tangan. Kemudian Kevin bertemu dengan Martinus, di mana Martinus meminta Kevin untuk ada di lokasi saat transaksi. Martinus pun beranggapan akan lebih aman jika Kevin ada di sana dikarenakan sekarang Mario ada di posisi mereka. Jadi gimana? Sedangkan El ia mengajak 3 temannya untuk menggagalkan transaksi narkoboy yang akan dilakukan oleh Kevin dan Martinus. direbutin sama mereka. Dan lo tahu ini deh Sedangkan Roni ia mendapatkan paket yang isinya percakapan Kevin dan Martinus saat membicarakan transaksi. Sedangkan El dan Vanessa mereka membahas video interviewnya Lasa. Mereka tuh media besar, El. Jadi harus Malam harinya Mario janjian makan bersama Lasa, membahas pihak Sopian yang belum mendapatkan data yang dipegang oleh Oka, dan orang yang tahu hanyalah El. Maka Lasa harus bertemu dengan El untuk menanyakan lokasi data tersebut disimpan. aku harus ketemu Elvara lagi. Sedangkan di sisi lain mereka berempat datang ke lokasi tempat Kevin dan Martinus akan melakukan transaksi. Sedangkan di sebelah polisi yang dipimpin oleh Roni siap beraksi. Mereka yang sudah deal transaksinya, Raka pun langsung menembak narkoboy yang dipegang oleh Kevin. Kemudian mereka baku tembak, polisi pun juga ikut-ikutan tembak-tembakan. Nah, El yang sangat berambisi ingin menangkap Kevin dengan tangannya sendiri, ia pun nekat mengejar Kevin yang kabur bersama Tur. Sedangkan Raka dan Tio pun terpaksa mengikuti El. Nah, El yang berhasil menyusul Kevin, ia pun melayangkan tembakannya. Sedangkan Tio dan Raka yang di belakang mereka malah dikejar oleh polisi. Tur yang mengetahui tinggal mereka bertiga, ia memberikan kode kepada El untuk menembaki bahunya, sehingga Kevin tidak akan curiga kepada Tur. Yuk, kita potong jalan. Namun akhirnya tetap saja Kevin berhasil kabur. Bagas yang melihat Kevin berhasil kabur, ia pun langsung mengejar Kevin. Sedangkan El yang gagal, dirinya kembali mengejar Kevin seperti orang kesurupan. Sedangkan polisi mereka kembali ke TKP. Nah, Tio dan Raka yang tidak ada pilihan lain, mereka pun juga kembali mengejar Kevin menggunakan mobil anak buahnya Kevin. Bagas dan El yang berhasil menyusul mobilnya Kevin, mereka pun akhirnya main kejar-kejaran. Lagi dan lagi nasib baik masih berpihak kepada Kevin, di mana El terjatuh menghindari mobil, sedangkan Bagas ia menabrak dagang bensin eceran demi menghindari El. Dan sialnya pintu mobilnya terkunci membuat Bagas hangus terbakar bersama mobilnya. Dikarenakan Kevin gagal transaksi membuat Atmaja, Sopian dan Indra marah besar kepada Kevin. Kemudian Kevin mengatakan di sini pasti ada orang dalam, pasti ini ulahnya Alek. Indra yang tidak terima anaknya disalahkan, ia pun mengatakan ini ulah si Tur anak buah kamu yang jadi mata-mata. Gue yang bikin kita dapat barang murah dari Yosi gue. Tapi Kevin yang terlalu percaya kepada Tur dikarenakan sudah pasang badan demi menghalau peluru, ia pun tidak terima Tur dituduh sebagai mata-mata. Kemudian Sopian dan Indra membandingkan Mario dengan Kevin. Pantas saja ayahmu lebih percaya kepada Mario. Kevin pun disuruh pergi dikarenakan sudah tidak dibutuhkan lagi. Kevin yang kesal dikarenakan selalu dibandingkan dengan Mario, ia pun melampiaskan amarahnya kepada ayahnya yang sudah mulai membaik. Di sini Kevin memberitahukan ayahnya bahwa yang membuat dirinya koma adalah ulahnya sendiri. Ia sengaja menyuruh orang untuk menghabisi ayahnya sendiri. Papa butuh istirahat. Sang ayah yang mengetahui itu, ia pun menyuruh Kevin untuk terus mengejar apa yang sudah dimulai. Dirinya tidak akan menyesal mati di tangan anaknya sendiri. Ia juga menitipkan salam kepada ibunya, lalu Kevin pun langsung menghabisi ayahnya. Mau menjadi laki.
Kemudian Kevin memberikan bukti saat Mario makan bersama dengan Lasa. Tapi Sofian mengatakan kami sudah tahu itu. Itu memang tugasnya Mario untuk membujuk Lasa supaya mau menanam saham di bisnis haram mereka. Kamu sekarang Sofian yakin kalau dia... Lalu Sofian mengatakan akibat ulahmu sekarang Indra dan Atmaja sudah tidak mau berurusan lagi dengan kamu. Mereka lebih memilih Mario. Vin. Iya. Kemudian Kevin mengatakan mengapa kalian lebih percaya kepada Mario yang tidak pernah membuktikan apa-apa. Sedangkan saya tadi habis menghabisi ayah saya sendiri di rumah sakit. Mendengar itu Sofian pun sangat terkejut. Om pikir yang bunuh papa saya siapa? Sedangkan Mario dan ibunya tidak ingin ada pemberitaan di media atas kematian ayahnya. Ibunya tidak mau kematian suaminya dipolitisir oleh orang yang berkepentingan. Kemudian ibunya memberitahukan Mario bahwa kata suster sebelum ayah mereka meninggal, Kevin datang menjenguk ayah mereka. Nggak gampang buat mama. Sedangkan Kevin yang berubah menjadi psikopat akibat rasa frustasinya, ia pun menyiksa Vanessa untuk mencari jawaban siapa yang telah membocorkan rahasia transaksi dirinya bersama Martinus. Vanessa pun menjawab, apakah kamu yakin kamu tidak dijebak oleh kelompokmu dengan narkoboy yang hanya 5 kilo tapi kamu mengira semuanya 1 ton? Mendengar jawaban Vanessa, Kevin pun semakin marah, lalu ia semakin menjadi-jadi menyiksa Vanessa menggunakan linggis. Harus baik, Lex. Pagi harinya El datang menemui Lasa. Lasa pun langsung mengatakan, saya tahu kamu datang ke sini karena butuh kode yang dibuat oleh Oka. Nah, jika saya bantu kamu, emang apa untungnya bagi saya? Kamu dan teman-temanmu hanya ingin merusak anggota 9 naga. Dan di dalam harddisk tersebut juga bisa menghancurkan keluarga saya. Kalau Vanessa hilang. Kemudian El mengatakan Vanessa hilang setelah menginterview kamu. Vanessa mengatakan dia tidak bisa mengirim beritanya sebelum ada bukti yang valid. Satu-satunya bukti yaitu data yang disimpan oleh ayah kamu. Kamu juga bisa memilih data mana yang mau kamu hilangkan sebelum kita mengirimkan bukti tersebut ke media internasional. Benny dan Indra. Di sisi lain, Roni dimarahi oleh Tigor dikarenakan sok jagoan mau menangkap Kevin saat transaksi. Padahal isi narkoboynya hanyalah 5 kilo, selebihnya hanyalah bedak. Ini tidak cukup dijadikan barang bukti untuk melawan mereka. Terlibatan Kevin Adiwangsa, Elvara Adiwangsa. Mereka itu musuhan. Tigor pun kembali mengancam Roni untuk berhenti sok jagoan. Jika tidak, Tigor akan menurunkan jabatannya Roni. Dan satu lagi, Tigor mengatakan mereka itu musuhan. Biarkan mereka saling lawan, nanti sisanya baru kita yang beresin. Saya turunin pangkat kamu. Sedangkan El dan Lasa yang lagi berbicara, tiba-tiba ibunya Lasa datang langsung memarahi El. Ia mengatakan kalian ini masih kecil, cuma bisa bikin onar. Kamu dan temanmu yang 3 itu hanya ingin balas dendam memanfaatkan kita. Kalau Alan dan Rio mau dapat bagian, El yang sudah pulang, Lasa pun diajak oleh ibunya ke pemakaman Om Adiwangsa. Kemudian di rumah sakit, tiba-tiba Kevin datang atas permintaan ibunya. Ibunya pun langsung menanyakan pesan terakhir ayahnya. Dikarenakan sebelum meninggal, Kevin orang yang terakhir menjenguk ayahnya. kamu orang terakhir yang ketemu sama papa. Namun Kevin dengan santainya menjawab, ayahnya tidak memberikan pesan terakhir. Ayahnya lagi tidur saat saya datang, yaitu tidur untuk selamanya. Ternyata untuk selamanya. Kemudian Kevin pun keluar untuk membicarakan bisnis berikutnya. Tapi Alec mengatakan yang tidak ada hubungan keluarga dengan kita mendingan tidak usah ikut. Dikarenakan dia sudah membocorkan rahasia waktu transaksi bersama Martinus. Menurut gua. Sudah apa? Nah, Tur yang kesindir dengan ucapannya Alec, ia pun mengatakan ini semua pasti ulah kamu, Lek. Masa polisi hanya menemukan 5 kilo dari barang 1 ton? Pasti ini jebakan. Mendengar itu, Alec pun marah kepada Tur, tapi Kevin lebih marah. Ia pun langsung pergi duluan. Ambil selanjutnya. Sedangkan Tur, ia menyuruh El untuk memindahkan anaknya Lasa pergi ke luar negeri. Dikarenakan Kevin berencana akan menculik anaknya Lasa. Rencana dia buat nyulik anak-anak Lasha. Sedangkan Kevin dirinya masih sibuk mencari jawaban dari Vanessa. Ia bertanya di mana data rahasia Wibowo disimpan. Tapi lagi-lagi Kevin tidak mendapatkan jawaban dari Vanessa. Sekarang Sedangkan di sisi lain, Lasa menemui El di mana El menceritakan semua rahasia dirinya bersama Oka. Ia juga memberitahukan Lasa bahwa mereka harus segera mengambil datanya, nanti akan dibantu oleh kekasihnya yaitu bawahannya Kevin. untuk menjatuhin 9 naga. Pakai hari. Akhirnya mereka pun berhasil menemukan filenya di mana kode berangkasnya menggunakan tanggal lahir anaknya Lasa yang kedua. Nah, El yang balik ke markas, ia pun terkejut melihat Tio dan Raka kemas-kemas barang. Mereka mengatakan bahwa Hel hanya memperbudak mereka demi ambisi balas dendamnya ke Kevin, sampai-sampai temannya meninggal saja tidak diperdulikan. Gue yang harus ngejelasin ke nyokapnya Nico yang lagi sakit. Mereka yang lagi cekcok, kemudian Lasa mengatakan sebenarnya saya siap memberikan data rahasia yang disimpan oleh ayah saya. Tapi sebelum itu kalian sebenarnya mengejar apa? Apa keinginan kalian untuk menghancurkan 9 naga? Saya ke kalian. Sedangkan di sisi lain, Vanessa yang sedang sekarat, Kevin lagi-lagi menyiksa Vanessa sesuai dengan waktu ayah Vanessa dihabisi oleh anggota 9 naga, yaitu dengan masukkan Vanessa ke dalam koper. Tada.
Sedangkan mereka bertiga berencana ingin membuat Mario dan Kevin saling menghabisi dengan cara Sofian menelpon Mario ketika Mario sedang bersama Lasa yang membahas rencana mereka. Mario yang emosi dikarenakan mengetahui Kevin yang menghabisi ayahnya melalui Sofian. Mario pun gelap mata. Ia pun langsung mencari Kevin. Aku bunuh papa aku and his own father. Dikarenakan Mario yang tidak mau mendengarkan perkataan Lasa, terpaksa Lasa pun mengikuti Mario. Sesampai mereka di sana, mereka pun langsung gelut. Terus kalau emang bokap milih buat mati, Namun Mario yang tidak punya nyali, ia pun tidak sanggup menghabisi Kevin. Lasa juga menyuruh Mario untuk jangan kepancing oleh provokasinya Sofian. Kemudian Lasa pergi menemui El dan Tio serta Raka. Ia memberikan mereka file rahasia untuk segera menyerang gengnya Sofian. Tapi El harus menunggu keluarganya Lasa sampai aman. Lasa yang tidak ingin terjadi apa-apa kepada keluarganya, ia dan ibunya Mario pun pergi menemui gengnya Sofian untuk membahas kelanjutan bisnis mereka. Sambilan ibunya Lasa membawa kedua cucunya pergi dari Indonesia. Dikarenakan saat ini mereka masih bersembunyi di salah satu hotel. sampai di mana? Mereka berdua yang sengaja mengulur waktu sampai beritanya terbit, hingga akhirnya Tigor melihat berita di stasiun TV luar negeri yang membahas file rahasia yang dikirimkan oleh El. Kemudian stafnya Atmaja memberitahukan mereka bahwa ada berita penting yang sedang tayang. Setelah mengetahui beritanya, mereka pun sangat marah. Tapi beruntungnya Lasa yang membawa senjata membuat mereka berdua bisa keluar dari ruangan tersebut. Sedangkan di sisi lain, Kevin berhasil menemukan ruangan tempat ibunya dan anaknya Lasa bersembunyi. Ia pun langsung menculik anaknya Lasa. Sedangkan Lasa dirinya menemukan ibunya yang sudah tidak sadarkan diri. Kemudian ia akan menelpon ambulan, malah ia diserang oleh anak buahnya Kevin yang sedang bersembunyi. Ibunya Lasa yang sudah di rumah sakit, Lasa pun melihat sebuah berita di mana jenazahnya Vanessa ditemukan di dalam koper yang penuh dengan luka. Itu kan Pak Sofian, Pak Indra, dan Pak Benny. Begitu. Sedangkan ibunya Mario, ia mengancam Tigor agar Tigor mau membantu dirinya. Tigor yang tidak ada pilihan lain, terpaksa ia pun menyanggupinya. Saya bisa bekerja sama dengan Sofian. Kemudian Tigor mengungkapkan semua rahasia gengnya Sofian, di mana Tigor mengatakan bahwa mereka itu sering mengintimidasi orang. Sedangkan mereka yang nonton berita, Sofian pun langsung turun tangan untuk mengurus semuanya. Sedangkan Tur dirinya menemui Martinus, di mana ia menyuruh Martinus untuk jujur kepada Kevin bahwa saat transaksi mereka sengaja menjebak Kevin menggunakan narkoboy hanya 5 kilo. Sedangkan Lasa ia langsung menemui El untuk menanyakan di mana Kevin menyekap anaknya. Tapi El mengatakan Tur tidak tahu Kevin ada di mana, dikarenakan Kevin hanya ditugaskan menjaga tempatnya. Oke. Sekarang gue coba tanya dulu Arthur. Tak lama kemudian, Kevin menelpon Lasa. Ia memberitahukan Lasa bahwa anaknya sedang bersama dirinya. Kevin juga mengatakan dirinya tidak tahu apakah anaknya akan baik-baik saja bersama dirinya. Aku nggak mungkin lah. Ngapa-ngapain anak? Lalu Lasa dan El mereka berdebat untuk merebutkan nyawa Kevin. Tapi akhirnya Lasa mengalah dikarenakan El mengatakan terserah kamu mau nyiksa Kevin seperti apa, tapi nyawanya biar gua yang eksekusi. Di kepala dia. Ketika Tigor yang baru selesai mengambil bayarannya dari Rosa, yaitu ibunya Mario, ia pun dihabisi oleh anak buahnya Sofian. Kemudian El dan Lasa mereka kembali memeriksa harddisk file rahasia milik ayahnya. Ternyata semua kejahatan yang dilakukan oleh ayahnya Lasa sejak dulu telah dihapus oleh Oka sebelum ia meninggal. Maka dari itu jika harddisknya dipublish semuanya, maka keluarganya Lasa akan tetap aman. Sedangkan Roni ia menjelaskan kepada atasannya bahwa anggota 9 naga yang meninggal adalah Wibowo, Adiwangsa, dan Hidayat. Sedangkan 3 anggota geng naga yang kabur membawa semua keluarganya keluar dari negeri ini bernama Irawan, Yusuf, dan Rahman. Ini semua ulah dari 3 anggota yang lainnya, yaitu Indra, Sofian, dan Atmaja. Elvara, anak-anak dari istri. Roni juga mengatakan Lasa adalah kuncinya untuk menghancurkan anggota 9 naga, di mana Lasa dibantu oleh Vanessa, tapi Vanessa malah jadi korban. Dan sekarang Lasa pasti sedang merencanakan sesuatu bersama anak tiri dari anggota 9 naga, yaitu El dan Tio serta Raka. Posisi lo aman di mata Kevin. Sedangkan Lasa, El, Tio, dan Raka serta Tur mereka berlima sedang membahas rencana untuk menyelamatkan anaknya Lasa, sekaligus untuk menghabisi Kevin. Saya nggak mau utang budi sama siapapun. Mereka yang akan berangkat, Tur malah bertanya kepada El dirinya dianggap sebagai apa. Tapi El malah menjawab, kamu seperti anak ABG, terlalu ribet, mendingan kita putus saja. Kita putus. Arthur yang diputusin oleh El, ia pun langsung pergi tidak menghiraukan Tio dan Raka yang memanggil dirinya. Tapi Lasa mengatakan kepada mereka, mari berangkat, nanti Tur pasti bergabung. Buatkan Kevin.
anak-anak saya akan balik ke saya. Kemudian Lasa memberitahukan Kevin bahwa dirinya membawa file rahasia yang akan dipakai menukar dengan anaknya. Tapi Kevin mengatakan kepada Alex setelah mendapatkan filenya kita habisi semuanya termasuk Lasa dan anaknya dikarenakan mereka sudah tidak ada gunanya lagi. Sedangkan Martinus ia memberitahukan Kevin bahwa ada pengkhianat di tempatnya, yaitu si Alex. Kemudian Mario datang menemui Kevin untuk menyelamatkan anaknya Lasa. Mario yang datang bukannya berantem tapi malah ia menceramahi Kevin yang sudah menjadi psikopat. Hingga akhirnya Kevin pura-pura merasa bersalah atas apa yang dilakukan selama ini. Dan akhirnya ia pun secara diam-diam menembaki Mario. Hal yang bikin nama Adi Wangsa nggak bisa besar itu bukan. Ketika Mario sedang sekarat, Kevin semakin mentertawakan Mario yang lemah dan lembek. Kevin juga mengatakan sepertinya giliran ibu yang harus saya habisi. Namanya Mario. Lasa yang diajak bertemu oleh Sofian, ia pun ditawari oleh Sofian untuk membantu Lasa mengambil anaknya dari Kevin. Tapi dengan satu syarat, Lasa harus memberikan file rahasianya kepada Sofian. Mendengar itu, Lasa pun langsung menolak. Saya dengan sadar memilih untuk tidak membahayakannya. Kemudian Sofian berbicara kepada Atmaja, ia mengatakan biar Lasa dan anak tiri kita yang melawan Kevin. Nanti siapapun yang menang, sisanya kita yang bereskan. Intinya kita harus mendapatkan filenya. Gue bilang juga apa? Aman kan? Meskipun Tur dan El sudah putus, tapi dirinya tetap saja membantu Lasa. Lasa yang melihat banyaknya Mario, ia pun langsung memukuli Alex. Kemudian Lasa meminta untuk segera diantarkan ke lokasinya Kevin. Sedangkan di luar, El mengatakan biar dirinya yang masuk duluan. Tio dan Raka disuruh untuk memantau situasi. Lasa yang niatnya ingin membuat Kevin emosi, malah dirinya yang dibuat emosi oleh Kevin. Lalu Kevin meminta filenya, kemudian Kevin menyuruh Tur untuk memeriksanya. Dikarenakan filenya menggunakan password, Lasa pun meminta anaknya untuk dilepaskan dulu. Baru Lasa akan memberikan passwordnya. Ternyata setelah terbuka, Tur mengatakan filenya semuanya lengkap. Tak lama kemudian mereka mendengarkan suara tembakan dari El dan Tio serta Raka. Tapi ternyata bukan hanya mereka bertiga saja bersama Lasa, melainkan Lasa juga bersama Roni dan anak buahnya. Sekarang mana? Kevin pun langsung memerintahkan anak buahnya, sedangkan Lasa ia menyuruh Tur untuk mengcopy filenya. Sedangkan Roni langsung memerintahkan anak buahnya. Sedangkan Tio dan Raka serta El tembak-tembakan melawan anak buahnya Kevin. Kemudian Tur memberikan filenya kepada Kevin, tapi Kevin ia malah merusak harddisknya sambil mengatakan tanpa ini 9 naga juga akan hancur. Ada pengkhianat yang merusak saya dari dalam. Kemudian Kevin menembaki Alex, lalu ia baku hantam dengan Tur. Dikarenakan Kevin yang takut polisi akan segera sampai ke atas, ia pun langsung kabur melepaskan Tur dan Lasa serta anak-anaknya. Sedangkan El dirinya sangat menggila menghabisi anak buahnya Kevin. Kemudian El bertanya kepada Tur lokasinya Kevin, sedangkan Lasa ia menyuruh Tur untuk membawa anak-anaknya kepada Roni. Kemudian Lasa langsung menggila. Dan akhirnya El bisa mengejar Kevin, ia pun langsung menodongkan senjatanya kepada Kevin. Nah, El yang sedang terpojok, Lasa pun datang menodongkan senjata kepada Kevin. Dua lontai di ruangan yang sama. Namun lagi-lagi El tidak berkutik membuat Lasa menembaki kedua tangannya Kevin. Melihat itu, El pun tidak membuang kesempatan untuk mencabut nyawanya Kevin. Kemudian Lasa menodongkan senjatanya kepada El yang telah menggunakan anaknya sebagai umpan. Lasa juga mengatakan El sengaja memanfaatkan Tur, Tio, Bagas, Raka, dan Oka hanya demi balas dendam pribadinya. Rio sama Nico semua buat dendam pribadi lo. Kemudian El mengatakan apa bedanya aku dengan ayahmu yang seorang pembunuh. Dia menghabisi temannya sendiri yaitu ayahnya Oka. Dimana saat itu ayahnya Oka sebagai sekretaris ayahnya Lasa. Namun ayahnya Oka yang ingin hidup lurus dan bertaubat. Tapi dikarenakan ayahnya Lasa takut jika ayahnya Oka membocorkan semua rahasianya, sehingga ayahnya Lasa menghabisi ayahnya Oka. Membunuh sahabatnya sendiri. Kemudian El mengatakan kamu tidak akan bisa menghancurkan 9 naga, tapi aku bisa menghancurkan 9 naga beserta keluargamu. Dikarenakan semua file kejahatan 9 naga ada di saya, termasuk file kejahatan ayah kamu. Kita ada di pihak yang sama, Lasya. Mendengar itu Lasa pun spontan menembaki El, tapi ternyata yang kena tembak adalah harddisk file rahasia yang ada di sakunya El. Sehingga El sangat marah dikarenakan tidak memiliki bukti. Letakkan senjata ya. Dan akhirnya polisi berhasil menangkap El dan anak buahnya Kevin, sedangkan Tur dirinya masih menjaga anaknya Lasa.
L yang ditangkap polisi, ia pun mengatakan kepada Lasa, "Oh ternyata kamu sengaja memanfaatkan saya dan kelompok saya untuk membantu kamu menyelamatkan anakmu." Mendengar itu Lasa pun tertawa. Yang bisa kamu manfaatkan. Kemudian Lasa bertanya kepada L, "Kelompok kamu yang mana? Saya berempat sengaja menjebak kamu dikarenakan kelompokmu sudah capek dimanfaatkan oleh kamu yang hanya ambisimu balas dendam, balas dendam, dan balas dendam." Mendengar itu L pun sangat marah. Dan mulai sekarang hidupku nggak akan aman dari gue. Sedangkan polisi mereka tidak menemukan mayatnya Kevin. Hingga beberapa hari kemudian Lasa mengatakan bahwa Atmaja, Sopian, dan Indra mereka lagi bersembunyi. Di sisi lain Roni hanya menemukan foto pemandangan di harddisk yang ia temukan. Dan ternyata harddisk yang asli ada di Tur yang sekarang menjadi bodyguardnya Alsa. Tur mulai menghabisi Atmaja, sedangkan Raka ia menghabisi ayah tirinya menggunakan racun. Hingga akhirnya sekarang Lasa menjadi pemimpin 9 naga yang baru, di mana anggotanya terdiri dari Yusuf, Irawan, dan Rahman. Mereka bertiga kembali ke Indonesia. Tidak lupa ibunya Mario dan Raka serta Tio bergabung menjadi anggota mereka. Nah, sampailah kita di akhir cerita, di mana 1 tahun kemudian Kevin ternyata masih sehat walafiat, di mana Martinus mengajak Kevin untuk kerjasama mengembangkan bisnis haram mereka. Kemudian Martinus memperkenalkan anggota barunya yaitu si L. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like and subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan makin berkembang. Bye bye.